Solo Leveling anime akhirnya telah dirilis, dan kali ini kita akan membahas apakah animenya mengikuti alur dari komiknya atau tidak. Berikut akan kita bahas perbedaan antara komiknya dan anime Solo Leveling episode pertama. Let's check it out. Solo Leveling episode pertama dimulai dari pertarungan di Pulau Jeju. Sebuah prolog yang cukup menarik dengan ditampilkannya pertarungan melawan para semut besar, atau bisa dibilang pembantaian besar. Prolog seperti ini memang cukup mengesankan dan membuat penonton lebih penasaran dengan kelanjutan cerita dan bagaimana pertarungan tersebut terjadi. Nah, untuk pertarungan di Pulau Jeju ini tidak ditampilkan di komiknya sebagai prolog. Di komiknya, prolognya adalah pengenalan dari Gate dengan setting waktu 3 tahun setelah pertarungan di Pulau Jeju. Selanjutnya adalah detail-detail kecil. Di komik sempat dijelaskan sedikit detail mengenai pengenalan tentang karakter utama Sung Jinwoo, mengenai kekuatan Jinwoo yang sangat lemah dan juga regenerasinya yang sangat lambat. Bahkan hal ini membuat Jinwoo malu menyebut dirinya sebagai hunter. Hal ini tidak dijelaskan secara langsung, namun dijelaskan mengikuti plot sedikit demi sedikit di animenya. Kemudian sebelum memasuki Gate Dungeon, sebelum berbicara dengan Lee Joo-hee, perempuan berambut panjang, Jinwoo sempat membeli secangkir kopi, seperti yang diminum oleh para hunter lainnya. Sedangkan di anime, Jinwoo tidak membeli kopi. Lalu ada juga detail tambahan mengenai Jinwoo yang menjelaskan mengenai senjatanya, yaitu sebuah pisau kecil. Selanjutnya mengenai adegan tambahan, ketika Jinwoo masuk ke dungeon, di komik kita diperlihatkan dengan tingkat gate yang mereka masuki adalah tingkat D. Padahal biasanya ketika ada Jinwoo, pasti adalah dungeon tingkat E. Namun hal ini dihilangkan dan diganti dengan scene dari ketua asosiasi hunter, Go Gun-hee. Go Gun-hee sendiri di komiknya baru diperkenalkan setelah 63 chapter. Nah, di animenya, Go Gun-hee diperkenalkan di episode pertama dan juga menjelaskan mengenai isi dari dungeon, seperti monster dan drop yang didapatkan. Penjelasan ini memang hanya semacam penjelasan narasi biasa. Pasalnya, di komik hal ini juga dijelaskan oleh para hunter yang masuk ke dungeon bersama dengan Jinwoo. Namun dengan kehadiran dari Go Gun-hee selaku pemimpin asosiasi hunter di episode pertama, kita jadi lebih tahu mengenai dunia dari Solo Leveling. Tidak hanya berfokus pada Jinwoo, namun berfokus pada seluruh hunter. Kemudian dalam pertarungan di animenya, kita diperlihatkan bagaimana Jinwoo bertarung dan mendapatkan luka-lukanya. Sedangkan di komiknya hanya diperlihatkan ketika Joo-hee menyembuhkan Jinwoo. Dengan menampilkan Jinwoo lemah yang bertarung, penonton juga akan lebih tahu seperti apa karakter dari Jinwoo dan bagaimana pengalamannya sebagai yang terlemah dalam pertarungan. Tidak hanya memberikan pengalaman sebagai yang terlemah, Jinwoo juga tahu monster apa saja yang benar-benar berbahaya bagi dirinya. Kemudian setelah pertarungan berakhir, kita juga diperlihatkan scene tambahan dari anime, yaitu mengenai karakter Yoo Jin-ho yang memang akan dimunculkan di beberapa episode nantinya. Tidak hanya itu, diperkenalkan juga pemimpin dari Guild The Hunter, yaitu Choi Jong-in dan wakilnya Cha Hae-in. Dan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, adegan tambahan ini benar-benar menampilkan mengenai siapa saja para hunter dan apa saja yang mereka lakukan, dan tidak hanya berfokus pada Jinwoo. Nah, kira-kira itulah perbedaan anime dan komiknya. Untuk kualitas animenya sendiri, A1 Pictures mengadaptasi Solo Leveling dengan baik dan menambahkan adegan-adegan tambahan yang dibutuhkan, namun tetap tidak mengurangi adegan yang penting. Selain itu, A1 Pictures juga memberikan pilihan kepada penonton mengenai perbedaan penyebutan nama karakter, walaupun tak bisa juga dibilang pilihan. Untuk penonton di Jepang, nama karakter diubah ke dalam lokalisasi bahasa Jepang. Sedangkan untuk penonton di luar Jepang, nama karakternya tetap menggunakan nama dari novel dan komiknya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada perbedaan lain dari anime dan komiknya? Dan bagaimana kesan kalian mengenai anime Solo Leveling? Apakah bagus atau tidak? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye-bye.